Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study CK7, di mana malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Bilangan pasal yang kelima. Seperti yang sudah kita pelajari 4 pasal di depan saudara, sudah saudara mengerti minimal garis besar atau ya sedikit mengerti apa itu kitab Bilangan. Ya. Kitab Bilangan menceritakan bagaimana sensus bangsa Israel dan ketetapan Tuhan mengenai suku-suku, puak-puak, kaum-kaum yang akan mendapatkan tugas dan kewajiban. Untuk apa saudara? Menjadi warga negara di tempat yang baru. Kalau dulu bebas dari perbudakan di Mesir, statusnya budak di Mesir, lalu dikeluarkan dengan luar biasa oleh Tuhan dari Mesir, akan ditempatkan di tanah perjanjian. Dan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, maka disensus kembali, dihitung kembali, disusun kembali. Suku-suku mana, puak-puak mana, ya, golongan-golongan suku mana yang akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, lalu siapa yang akan berperang menghadapi musuh bangsa Israel, itu dirapikan kembali. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana aturan-aturan di dalam setiap suku-suku Israel, bangsa Israel, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, supaya mereka semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Ceritanya seperti apa? Belajar apa yang dapat kita petik dari hal-hal ini? Mari, sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil manfaat di dalamnya, kita hampiri Tuhan, kita sembah Dia, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya lewat hadirat Tuhanlah kita akan dibuat mengerti seluruh kehendak Tuhan. Haleluya, oh Yesus. Engkau Allah yang kudus, Kau mulia, layak Kau disembah, layak Kau dipuji, sebab Kau memang satu-satunya pokok pujian kami, ya Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi
kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami akui Engkau satu-satunya Allah yang kudus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau ku sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku
Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Amin Yesus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Amin Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang memiliki kuasa yang lebih besar dari apapun juga. Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Engkau sang penguasa langit dan bumi. Kudus, suci, besar dan agung nama-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya kami memuji-muji Engkau. Kami mengeluh-elukan Engkau. Sebab Engkau memang layak terima pujian kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami dari kitab Bilangan pasal yang kelima ini. Nyatakan isi hati-Mu, singkapkan yang tersembunyi yang belum pernah kami ketahui. Supaya lewat pembelajaran Bilangan 5 di dalam Bible Study online CK7 ini, kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, mengerti jalan-jalan pikiran Tuhan. Dan dengan demikian kami disebut sebagai umat yang layak bagi Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, kita akan buka Bilangan 5 saudara. Alkitab saya Perjanjian Lama, halaman 148. Perlu saya ingatkan bahwa kitab Bilangan itu adalah kitab keempat dari Pentatuk atau 5 Taurat Musa. Taurat Musa ini sangat dipercayai, sangat dipegang teguh oleh orang-orang Yahudi, khususnya orang Yudaisme. Pun demikian masuk di dalam kitab suci yang kita percayai sebagai firman Allah ini. Kanon kitab suci ini memasukkan 5 kitab Musa sebagai Pentatuk atau pertama-tama di dalam firman Allah disampaikan kepada umat Israel dan kita semuanya pada hari ini. Baik saudara, saya akan pandu membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab hari ini kita akan mempelajari bagaimana peraturan bagi bangsa Israel menjelang mereka masuk ke tanah perjanjian,
tentang hal orang-orang yang najis. Perlakuan seperti apa terhadap orang-orang yang dinyatakan najis oleh imam-imam pada waktu itu. Nah, tentunya para imam mengacu kepada peraturan-peraturan yang Tuhan suruh untuk dilakukan. Ini bukan peraturan manusia, tapi peraturan Tuhan sendiri. Lalu yang kedua nanti kita akan belajar bagaimana peraturan mengenai penebus salah. Ya. Kalau ada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, kalau kepada Tuhan jelas pertobatan, ya, kesungguh-sungguhan untuk mencari wajah Tuhan, merendahkan hati, itu lambang pengakuan salah kita kepada Tuhan. Namun kalau kita hubungannya dengan sesama manusia, penebus salah apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bersalah kepada sesamanya? Oleh sebab itu mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dari Bilangan pasal yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel, supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan, haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. Ini sampai dengan ayat keempat dulu, saudara. Tentang apa? Perlakuan atau mengenai orang-orang yang najis di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Masih di padang gurun, saudara. Nah, mengapa Allah harus mengatur hal ini? Mengapa Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya orang-orang yang dinyatakan najis, entah karena lelehan atau penyakit kusta atau menyentuh, kita pernah pelajari ya, menyentuh mayat-mayat atau bangkai-bangkai binatang, mereka harus dinyatakan najis. Sebab apa? Ingat sekali lagi, kalau kita belajar tentang kitab Imamat dan Bilangan, ya, Imamat dan Bilangan, itu kitab yang menyatakan bahwa Allah hanya mau tinggal dan bertemu di tengah-tengah bangsa yang kudus. Garis besar kitab Imamat dan Bilangan adalah Allah pengen memiliki umat yang kudus, ya, yang memiliki ibadah yang berkenan kepada Allah. Dan dia memilih Israel sebagai satu-satunya bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjadi pedoman, menjadi tolok ukur, supaya Allah tinggal diam di tengah-tengah umatnya yang kudus itu. Nah, itulah sebabnya kenapa perintah ini turun kepada Musa supaya disampaikan ke bangsa Israel. Sekali lagi, Allah hanya mau tinggal di tengah-tengah umat Israel yang menjaga kekudusan, kesucian, kemurnian, ya. Bukan hanya dari pengaruh bangsa-bangsa di luar, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Peraturan tentang kenajisan sudah disampaikan di kitab Imamat. Sekarang prakteknya harus dilakukan. Oleh sebab itu, Tuhan perintahkan, "Hei Musa, kalau ada orang yang dinyatakan najis, tidak berkenan, yang akan mengkamiri seluruh umat Israel, seluruh ibadah Israel, dia harus dikeluarkan dari perkemahan. Dia harus dikeluarkan dari pertemuan-pertemuan ibadah dulu. Sampai nanti kenajisannya dinyatakan tahir. Sudah selesai masa kenajisannya, lalu ditahirkan, datang ke para imam, lalu dinyatakan boleh sekarang kamu kumpul kembali." Tujuannya apa, saudara? Supaya Tuhan tetap ada di tengah-tengah perkemahan mereka. Ayat 4 tuh, ya. Maka orang Israel berbuat demikian, mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. Taat ini, saudara. Taat.
Allah mau model ketaatan, kekudusan, kesucian, kemurnian di dalam diri bangsa orang Israel itu nanti akan menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Sekalipun mereka punya Allah yang penuh belas kasihan, sekalipun bangsa Israel memiliki Tuhan yang memberikan sebuah kasih yang tanpa batas, ya, kesabarannya terbatas, tapi kasihnya mengalir terus. Tetapi tidak bisa dipermain-mainkan Allah itu. Ingat firman yang berkata seperti ini, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Itu selalu menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah garis besar tentang kehidupan orang Israel, tentang ibadah orang Israel, hubungannya mereka dengan Tuhan, hubungan mereka dengan sesama. Mereka harus berpatokan kepada hal ini. Sebab Allah menghendaki umat ini adalah umat yang kudus, suci dan mulia. Dalam hal ini saudara, bukan Allah membuang orang yang najis itu. Bukan Allah selama-lamanya mengucilkan orang yang najis itu. Ya. Kenajisan bisa berhenti, bisa dipulihkan, bisa ditahirkan. Tetapi jangan sampai kenajisan ini mengkotori semua kehidupan sendi-sendi kehidupan bangsa Israel, termasuk ibadahnya. Nah, mereka harus keluar, mereka harus dikeluarkan dari perkemahan. Pada perjanjian baru saudara, saya teringat sekali tentang peristiwa seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ya. Kalau saudara pernah baca, ya, di satu Injil menyatakan bahwa perempuan pendarahan 12 tahun ini melelehkan darah dan dinyatakan najis. Najis, dijauhi orang, ya, harus keluar dari perkemahan, tidak boleh beribadah, tidak boleh membawa korban. Intinya dia tidak boleh bersinggungan dengan bangsa Israel yang adalah bangsanya sendiri, dan dia tidak boleh beribadah di bait suci. Dan ini terjadi saudara. Bahkan sampai perjanjian baru pun diberlakukan. Makanya bagaimana seorang perempuan pada 12 tahun itu menghampiri Yesus dengan apa? Dengan cara merangkak. Dia tidak berani lagi bertatap muka langsung dengan Tuhan. Ditandai dengan apa? Niat imannya bahwa menjamah jumbai jubahnya saja pasti aku akan sembuh. Saudara tahu arti kata menjamah jumbai jubahnya? Jumbai jubah itu bagian paling bawah, pakaian paling bawah dari para imam. Pakaian paling bawah dari Yesus yang bisa disentuh. Sebab apa? Mereka tidak diperkenankan untuk mendekat. Orang yang najis ini tidak diperkenankan untuk mendekat. Jangankan mendekat saudara. Ada di kerumunan saja tidak boleh. Tidak boleh. Itulah sebabnya kenapa peraturan ini harus ditegakkan. Nah, sampai kepada zaman Yesus, Yudaisme, orang-orang Israel yang belum percaya kepada Yesus pun melakukan hal yang demikian. Terhadap orang yang melelehkan darah, orang yang sakit kusta, ya, itu disuruh atau diusir dari perkumpulan atau perkemahan mereka. Tetapi pada zaman perjanjian lama ini, tujuannya adalah supaya Allah tinggal di tengah-tengah bangsa yang kudus. Bangsa yang tahir. Bangsa yang berkenan kepada Allah. Ini tujuannya di perjanjian lama saudara. Tapi nanti di perjanjian baru, ya, baik sang kusta itu, baik yang mengeluarkan lelehan darah, atau bahkan mungkin yang menyentuh bangkai binatang, ya, dinyatakan tahir kalau dia tetap memiliki iman kepada Kristus. Tapi dalam koridor ini, peraturan tentang orang-orang najis ini tujuannya cuma satu, supaya Allah tetap tinggal di tengah-tengah umatnya. Jadi mengerti ya saudara, perbedaan antara perlakuan terhadap orang najis di perjanjian lama, khususnya kitab bilangan imamat ini, supaya Allah tetap tinggal di tengah-tengah umatnya.
Tapi pada perjanjian baru, kusta mereka, lelehan darah mereka, ya, ketidaklayakan mereka ditahirkan Tuhan Yesus sendiri. Ditahirkan oleh darah Yesus sendiri. Ya, mereka tidak lagi dikucilkan, mereka tidak lagi dibuang, malah Allah mencari orang-orang seperti itu. Selama mereka beriman kepada Allah, mereka percaya berkuasa Yesus. Seperti perempuan berusia 12 tahun, punya iman, asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Ya, itu sama seperti orang kusta, ya, yang minta kesembuhan dari Tuhan Yesus dan disembuhkan. Orang buta, ya, dibuat melihat kembali. Itu sebenarnya orang yang dikutuk. Orang yang dinyatakan dikutuk Tuhan karena buta sejak lahir. Tetapi penyakit-penyakit, ketidaklayakan, kenajisan orang-orang di perjanjian lama ini, di perjanjian baru, tujuannya berbeda. Apa itu? Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kalau di perjanjian lama, untuk menyatakan kekudusan Allah, supaya mereka tidak ada di dalam kemah bangsa Israel, atau di ibadah-ibadah di tempat-tempat kemah Musa. Tetapi pada perjanjian baru, hal ini terjadi, orang-orang najis ini tidak diusir. Bahkan dicari Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Itulah perbedaan antara perlakuan kepada orang najis di perjanjian lama dengan perlakuan orang najis di perjanjian baru. Nah, sekarang kita lihat perikop yang kedua, saudara. Peraturan mengenai penebus salah. Kita lanjutkan pembacaannya ya. Dari ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel. Apabila seorang laki-laki atau perempuan melakukan suatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu. Kemudian membayar tebusan sepenuhnya, dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Jadi dinyatakan dan diatur kalau ada orang yang melakukan pelanggaran, melakukan dosa terhadap sesamanya, ya, mungkin menciderai, ya, mungkin diperlakukan tidak baik, mungkin bahkan sampai membunuh, gitu ya. Kalau dosa terhadap sesamanya, dan itu mengakibatkan apa? Orang itu menjadi bersalah, ya kepada Tuhan dan sesamanya, maka ada aturannya. Dia harus memberikan korban penebus salah, ya, tebusan, membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah apa? 1/5 dari yang seharusnya ditambah 1/5 lagi. Ayat 8. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayarkan itu menjadi kepunyaan Tuhan. Kalau misalnya ada seorang yang bersalah kepada sesamanya itu sampai tidak atau terbunuh gitu ya, sudah tidak ada lagi keturunannya, tidak ada di kaumnya, tidak ada saudara dan sanak familinya, maka bayaran tebusan itu harus disembahkan kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Ya, dan itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Itu bayarannya rumit sekali, tapi diatur dalam kitab bilangan ini. Ayat 9. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya ada yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Ini diatur supaya apa, saudara? Ada keteraturan, ketertiban, ya. Ada orang yang menghormati orang lain. Jadi tidak serta-merta kalau ada orang yang bersalah kepada sesamanya lalu ya didiamkan saja, tidak. Diproses. Bahkan Allah sendiri yang menyatakannya. Karena pada awalnya berkata Tuhan berfirman kepada Musa.
berbicaralah kepada bangsa Israel. Artinya ketetapan ini datang dari Tuhan. Untuk apa? Berlaku bagi bangsa Israel. Jadi kalau ada salah seorang dengan orang lain, dengan sesamanya, dengan kerabatnya, dengan tetangganya, ya, dengan komunitasnya, dengan puak dan sukunya, kalau ada orang bersalah kepada sesamanya, dia harus membayar tebusan salah. Ini saudara. Kenapa? Karena Tuhan juga pengen mengatur. Tuhan juga pengen apa? Membuat tertib bagi bangsa Israel. Jangan karena mentang-mentang dia anak-anak Tuhan, lalu mereka berbuat seenaknya sendiri. Tidak. Allah membatasi semua kehidupan bangsa Israel. Dia yang mengatur. Makanya beberapa waktu yang lalu saya katakan seperti ini. Semua bangsa di muka bumi ini hidup, ya, berbudaya, memiliki tradisi, memiliki aturan-aturan, itu berkolaborasi dan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Bikin ketetapannya seperti apa, dilihat ke lingkungannya. Membikin hukum seperti apa, dilihat budaya dan lingkungannya. Membangun bisnis, membangun budaya seperti apa, dipengaruhi oleh lingkungannya. Tetapi satu bangsa, semua aturan hidup, ya, bahkan di dalam cara penyembahan kepada Allah yang benar, bagaimana berbudaya, berbangsa, memiliki aturan-aturan, semuanya diatur dari Tuhan, hanya bangsa Israel. Kalau di perjanjian lama adalah bangsa Israel, di perjanjian baru adalah gereja Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, semua aturan kehidupannya Allah yang mengatur. Walaupun kita hidup di sebuah bangsa, mungkin aturannya berbeda dengan aturan Tuhan di surga. Tetapi kita harus mencerminkan warga negara kerajaan surga. Paulus berkata seperti ini. Kita punya kewarganegaraan surga. Walaupun kita punya kewarganegaraan di dunia ini. Saya orang Indonesia, saudara orang Indonesia, berkewarganegaraan Indonesia. Tapi yang membuat kita sama dengan bangsa-bangsa lain adalah kalau kita percaya kepada Yesus, kita punya warga negara kerajaan surga. Maka semua aturan, semua hukum, semua tata tertib, budaya yang harus kita lakukan diatur oleh Tuhan. Termasuk hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Saudara, kita belajar dari kebudayaan purba yang Tuhan atur seperti ini. Bahkan bagaimana ada penebusan salah, ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Itu sudah diatur. Semua sudah diatur. Supaya apa? Supaya tertib. Supaya orang saling menghormati. Ingat ya, bukan hanya loving God saja, tapi juga loving people. Menghargai sesama kita, menghormati sesama kita, mengasihi sesama kita. Termasuk kalau kita bersalah kepadanya, kita harus selain minta ampun, kita juga harus membayar tebusan salah itu. Allah tidak sedang memperberat masalah kita. Allah tidak sedang mempermalukan umatnya. Allah tidak sedang menghina umatnya yang bersalah. Tetapi Allah sedang mengatur supaya umatnya hidup tertib. Tentang kenajisan, tentang perbuatan salah kepada sesamanya, semuanya diatur. Itulah sebabnya orang Kristen, orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus harus ikut aturan Tuhan. Bukan semau kita sendiri, tapi ikuti aturan Tuhan. Dan saudara tahu, semua orang Israel yang melakukan hukum-hukum Allah ini, semuanya diberkati Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Ya, dibuat Tuhan naik dan tidak turun. Tidak dikutuk tapi diberkati. Kenapa? Karena taat kepada aturan-aturan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara pengen diberkati, ya, dipulihkan, dibuat naik dan tidak turun, ikuti apa kata Tuhan dan aturan-aturan Tuhan. Kalau sedang dinyatakan tidak layak, dinyatakan berdosa di hadapan Tuhan, segera bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Kesalahan kita kepada Tuhan, kalau kita akui dan kita bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Kalau kita bersalah kepada sama kita, segera minta maaf. Ya,
tidak mengulanginya lagi. Dan jika perlu ada tebusan salah, lakukan. Sebab pada zaman dulu pun Allah sudah mengaturnya. Dengan demikian, kita akan disebut sebagai bangsa imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yang tertib hidup demi nama Tuhan dan demi berkat Allah untuk kita semuanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran pada malam hari ini. Kami diajarkan, kami diingatkan bagaimana kami memperlakukan orang-orang najis seperti yang tertulis dalam Bilangan 5 ini. Pada zaman perjanjian lama mereka dikucilkan. Mereka dijauhkan, dikeluarkan dari perkemahan. Sebab Allah tidak mau hadir di tengah umatnya yang najis. Tapi di perjanjian baru lewat Tuhan Yesus Kristus, orang-orang dinyatakan najis oleh dunia ini, dicari oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya dipulihkan, ditahirkan, disucikan, dimurnikan kembali, dikuduskan. Supaya dapat menikmati rahmat dan kasih setiamu. Juga kami belajar bagaimana kalau kami bersalah kepada sesama kami. Kami harus merendahkan hati kami. Minta maaf. Membayar tebusan-tebusan yang harus kami bayarkan. Karena bahkan sejak zaman kitab ini ditulis pun sudah dilakukan dan diperintahkan Tuhan. Siapa yang taat, siapa yang mengikuti kehendak Tuhan, siapa yang tertib hidupnya akan diberkati Tuhan. Tapi siapa yang melanggar, siapa yang hidupnya tidak karu-karuan, Allah tidak bertanggung jawab. Inilah gambaran pelajaran kami tentang kehidupan bangsa Israel pada tahun-tahun yang dahulu kala. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Kami semuanya mendapatkan anugerah dari Allah. Kami mendapatkan perlindungan, kesehatan, pemulihan ekonomi. Kami semuanya mendapatkan itu karena kami taat dan setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.